Assalamualaikum kakak-kakak, selamat datang kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita awali mata pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita masih akan membahas materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa simak juga LKS-nya karena materinya pun hampir sama seperti yang ada di LKS. Materi terakhir kita pada pesawat sederhana yaitu ada dua, yang pertama katrol dan roda berporos. Untuk katrol dibagi lagi menjadi 3 macam, yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, yang ketiga katrol berganda, dan terakhir adalah roda berporos yang juga nanti akan dibagi lagi macam-macamnya. Jenis katrol yang pertama yaitu katrol tetap, di mana katrol tetap ini merupakan katrol yang kedudukannya selalu tetap di suatu tempat dan berfungsi untuk mengubah arah gaya untuk memperoleh usaha. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, udah pernah lihat orang yang ngambil air di sumur? Atau mungkin udah pernah nyoba langsung? Nah, katrol yang digunakan ketika kita mengambil air di sumur, nah itu juga merupakan penerapan dari katrol tetap. Untuk katrol tetap kita punya dua rumus, yang pertama W kali LB sama dengan F dikali LK, yang kedua KM atau keuntungan mekanik sama dengan W per F atau berat dibagi gaya sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Artinya keuntungan mekanik pada katrol tetap itu nilainya 1. Selanjutnya ada katrol jenis kedua yaitu katrol bebas atau katrol bergerak. Nah, katrol yang kedua ini itu punya sistem kerja atau cara kerja yang sama seperti tuas jenis yang kedua, dimana titik bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya untuk tuas jenis kedua yaitu alat pemecah kemiri, gerobak dorong, dan pembuka tutup botol. Sedangkan contoh penerapan untuk katrol bergerak atau katrol bebas atau katrol yang kedua ini itu pada eskalator. Pada katrol bebas, rumusnya juga sama seperti katrol tetap, KM sama dengan W per F atau keuntungan mekanis dibagi sama dengan berat dibagi gaya sama dengan 2. Bedanya tadi di katrol tetap itu keuntungan mekanik nilainya 1, sedangkan di katrol bebas keuntungan mekanik sama dengan 2. Oke, sekarang katrol jenis terakhir atau katrol berganda atau sistem katrol yaitu gabungan beberapa katrol tetap dan katrol bebas. Katrol berganda ini ternyata banyak sekali digunakan di pelabuhan, pabrik, dan mobil derek. Kemudian untuk rumus katrol berganda itu dituliskan berat sama dengan N dikali F. N ini merupakan jumlah dari katrol karena memang ini katrol berganda dan kombinasi, jadi dihitung berdasarkan jumlah katrol yang ada. Baik, seperti biasa ketika kita mempelajari sesuatu, alangkah lebih baik kita menerapkan dalam contoh soal agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan soal, kita bisa mengetahui atau menulis yang diketahui. Yang pertama, di situ seseorang mengangkat balok kayu yang berat atau W itu 400 Newton. Kemudian yang kedua, selain berat di situ juga ada setinggi 8 meter. Artinya kita lambangkan dengan menggunakan huruf H atau ketinggian itu senilai 8 meter. Kemudian karena ini katrol tetap, maka seperti yang tadi Ustazah udah bilang, keuntungan mekanisnya bernilai 1. Lalu yang ditanya di sini berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu. Berarti lambangnya kita menggunakan F karena F itu adalah gaya. Nah, sekarang kita pakai rumusnya yaitu KM atau keuntungan mekanis sama dengan berat dibagi gaya sama dengan 1, karena tadi nilai keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah 1,
Kita tulis km itu 1, kemudian W atau beratnya itu 400 dibagi dengan F. Nah, biar lebih mudah, seperti biasa kita menggunakan kaidah segitiga. Kita cantumkan nilainya km, terus di pucuknya itu W, dan di bawah itu adalah F. Karena yang ditanya itu adalah F atau gaya, maka rumusnya adalah W per km. Nah, substitusikan angka-angkanya. W itu 400 per km itu nilai 1, berarti gaya yang diperlukan itu adalah 400 Newton. Paham ya? Mudah banget. Karena tadi kita sudah membahas contoh soal untuk katrol tetap, maka kali ini kita akan membahas katrol bergerak. Langsung aja, dari soal bisa kita tulis yang diketahui apa aja. Diva mengangkat batu bata dengan menggunakan katrol bergerak. Oke, jika gaya yang digunakan sebesar 250 Newton, maka F atau gaya itu sebesar 250 Newton. Tadi masih ingat ya, kalau keuntungan mekanis untuk katrol bergerak itu nilainya berapa? Yap, keuntungan mekanis untuk katrol bergerak itu nilainya 2. Lalu kalau udah ada diketahui, maka kita juga perlu tulis apa sih yang ditanya berdasarkan soal. Nah, di sini bunyinya berapa berat beban yang diangkat oleh Diva. Berarti yang ditanya adalah W atau berat. Nah, berapa sih W atau beratnya? Oke, langsung aja kita tulis rumusnya. km atau keuntungan mekanis sama dengan W per F atau gaya. Karena yang ditanya adalah W, tetap kita pakai kaidah yang segitiga juga. Kita tulis rumusnya km yang paling kiri, kemudian atas itu W, dan F paling bawah. Maka W sama dengan km dikali dengan F. Tadi langsung kita substitusikan, km itu nilainya 2, F atau gaya itu 250 Newton. Kita kalikan 2 dikali 250 berarti 500 Newton. Jadi berat yang diangkat oleh Diva itu 500 Newton. Berikutnya yaitu contoh soal pada katrol berganda. Simak dan baca baik-baik bunyi soalnya. Setelah itu kita tulis yang diketahui itu apa saja. Pertama, di situ sistem katrol terdiri dari 2 blok katrol. Nah, setiap blok terdiri dari 2 buah katrol. Berarti ini 2 blok, kemudian masing-masing blok itu terdiri dari 2 buah katrol. Berarti jumlah katrolnya itu ada 2 blok. Dalam satu blok itu 2, berarti 2 kali N sama dengan 2. Kemudian W atau beratnya itu sama dengan 100 Newton. Lalu, apa sih yang ditanya pada soal ini? Hitunglah besar minimum yang harus diberikan untuk mendapatkan beban dan keuntungan mekanis. Oke, yang ditanya adalah 2, gaya dan keuntungan mekanisnya. Oke. Nah, yang pertama adalah rumusnya itu adalah yang pertama kita tulis dulu rumusnya. W sama dengan N dikali F atau berat sama dengan N jumlah katrol dikali gaya. Karena di sini ada 2 katrol, 2 blok katrol yang terdiri dari masing-masing satu blok itu terdiri dari 2, maka rumusnya kita ubah dikit, kita tambahkan W sama dengan 2N karena ada 2 blok kali F, kemudian F sama dengan W per 2N atau 2 katrol itu. Langsung kita substitusikan angka-angkanya. W atau berat itu 100N, kemudian ada 2 katrol di sini, jadi 2 kali 2 sama dengan 4, maka 100 dibagi 4 berapakah nilainya? Oke, jadi gaya berarti masing-masing itu 25 Newton. Udah ya, lanjut kita ke keuntungan mekanis. Yang ditanya selanjutnya ada keuntungan mekanis. Maka
KM itu tadi rumusnya KM sama dengan N. Sedangkan di situ ada 2, jadi KM atau keuntungan mekanis sama dengan 2N. N-nya atau jumlah katrolnya itu 1 blok 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Mudah sekali ya. Oke, materi terakhir kita pada bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu roda berporos, di mana roda berporos ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hubungan roda-roda yang bersinggungan, di mana untuk rumus itu keuntungan mekanis sama dengan jumlah putaran roda kecil dibagi dengan jumlah putaran roda besar. Yang kedua ada hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, pada hubungan roda-roda yang dihubungkan rantai terdapat kecepatan linier sama dan kecepatan sudut yang berbeda. Untuk rumus keuntungan mekanisnya itu jumlah putaran roda kecil dibagi dengan jumlah putaran roda besar. Dan terakhir ada hubungan roda-roda yang seporos. Pada hubungan roda-roda yang seporos terdapat kecepatan sudut yang sama dan kecepatan linier yang berbeda. Untuk keuntungan mekanis atau rumus keuntungan mekanisnya itu sama dengan jari-jari roda kecil dibagi dengan jari-jari roda besar, atau KM atau keuntungan mekanis sama dengan R1 dibagi dengan R2. Seperti biasa, biar lebih paham dan cermat, kita langsung saja bahas satu contoh soal untuk roda berporos. Oke, contoh soal untuk roda berporos. Di situ sudah ada soalnya. Kemudian kita gambar dulu di sini karena ada sebuah sepeda, maka kita gambar atau kita bayangkan sebuah roda sepeda. Yang kecil itu kita anggap roda pertama, yang gede itu kita anggap roda yang kedua. Sekarang N2 atau jumlah putarannya yang pertama itu sebanyak 960 kali. Kemudian berdasarkan soal itu keuntungan mekanisnya punya nilai 5. Nah, yang N1 itu yang ditanya, atau putaran roda yang pertama itu berapa kira-kira. Berdasarkan rumus kita bisa tuliskan KM atau keuntungan mekanis sama dengan N2 atau jumlah putaran yang kedua dibagi dengan jumlah putaran yang pertama. Karena 3 komponen juga, kita bikin sistem segitiga. KM sama dengan putaran yang kedua dibagi dengan putaran yang pertama. Karena yang ditanya putaran pertama, maka rumusnya adalah N1 sama dengan N2 per keuntungan mekanik. Maka langsung saja kita substitusikan angka-angkanya. N2 itu nilainya 960 dibagi 5 sama dengan, kita hitung sebentar, 960 dibagi 5 berarti nilainya 192. Maka putaran untuk roda yang pertama itu sebesar 192 kali. Seperti yang kakak-kakak ketahui, pelajaran matematika dan IPA tanpa banyak latihan itu akan sangat-sangat percuma. Maka pada setiap pertemuannya Ustazah selalu menyelipkan tugas 1 atau 2 nomor agar kemampuan kalian tetap terasah dan kalian juga terbiasa untuk menghitung. Jangan lupa kumpulkan tugasnya maksimal pukul 18, difoto dan diupload di Google Classroom-nya. Tetap semangat belajar terus. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja hubungi Ustazah. Oke, alhamdulillah materi kita untuk bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari telah selesai. Ustazah harap materinya bisa tuntas dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat terus untuk belajar. Terima kasih sudah menonton.
kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.